Allah, masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Semoga kita semuanya bisa pandai-pandai mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu dengan cara menggunakan nikmat-nikmat tersebut sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agamanya. Nah, ketika kita senang untuk bermajelis ilmu, senang kepada ilmu dan para ahli ilmu, semoga ini tanda bahwa Allah merestui dan meridhoi kepada kita semuanya, dan semoga Allah menginginkan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solehah, hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari Selasa ini seperti biasa kita akan melanjutkan mata kuliah kita, yaitu hadis dan ma'rifatullah. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang hadis, sekarang kita akan membahas tentang ma'rifatullah, yaitu kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Semoga kita semuanya dengan mempelajari warisan-warisan dari para ulama kita, dari kitab-kitab mereka, semoga kita mendapatkan manfaat, ya, mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita sampai pada hikmah yang ke-12, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Hikam pasal yang ke-12, yaitu uzlah dan tafakkur. Ya, jadi tema kita yaitu tentang uzlah dan tafakkur. Nah, sudah pernah kita singgung pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang uzlah. Uzlah yaitu menyendiri. Ya, uzlah yaitu menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan sholat, dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir, dengan berfikir dan lain sebagainya. Nah, ini uzlah adalah sebuah fase yang harus dilalui oleh hamba-hamba Allah yang ingin sukses baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Pada pembahasan lalu kita sudah menyebutkan bahwa Imam Ibnu Athaillah memerintahkan kita untuk mengubur eksistensi kita sebagai manusia. Ya, idfin wujudaka fi ardil khumul. Ya, kuburlah eksistensimu pada bumi kerendahan, bumi yang tidak terkenal. Ya, artinya kita harus melalui fase di mana kita tidak mau terkenal. Ya, kita fokus untuk memperbaiki diri kita. Ya, untuk meningkatkan keilmuan kita, untuk meningkatkan spiritual kita. Ya, untuk membersihkan hati kita. Ini butuh untuk menyendiri. Butuh untuk muhasabatun nafsi, mengoreksi kekurangan-kekurangan diri kita. Nah, nanti setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan tingkatkan, ya, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hikmah yang ke-12 ini masih berkaitan dengan uzlah atau berkaitan dengan khumul atau khalwah. Beliau mengatakan ma nafa'a al-qalba misla uzlatin
yadkhulu biha maidana fiqrah atau midana fiqrah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih membawa manfaat. Manafa'a, tidak ada yang memberikan manfaat al-qalba kepada hati misla uzlatin, ya, sebagaimana uzlah, ya, artinya uzlah ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali kepada hati, ya, tidak ada obat lain yang lebih bermanfaat, lebih manjur, ya, mujarab daripada uzlah. Yadkhulu biha maidana rahmatin. Tapi tidak hanya sekedar uzlah saja, tidak hanya sekedar menyendiri saja, tetapi harus masuk ke dalam medan tafakur, ya. Harus masuk kepada medan merenungi, ya, muhasabatun nafsi, mengoreksi diri kita, memperbaiki diri kita, gitu. Nah, ini uzlah yang diinginkan, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hikmah ini, ya, ada hubungannya dengan hikmah yang sebelumnya. Pada hikmah sebelumnya, Imam Ibnu Athaillah memerintahkan kita untuk melalui fase uzlah atau khumul, ya, yaitu proses untuk kesuksesan kita di masa depan. Ya, seseorang akan menjadi orang yang sukses di masa depan pasti ketika mudanya dia belum terkenal, dia lebih fokus untuk memperbaiki diri dia. Ya. Seorang ulama besar, ya. Kenapa dia menjadi ulama yang terkenal, menjadi ulama yang spiritualnya sangat luar biasa, keilmuannya sangat luar biasa. Mungkin kita melihat sekarang, kita tidak melihat dahulu ketika dia muda. Ketika dia banting tulang, ya, memeras keringat, berusaha, ya, untuk belajar, berusaha untuk memperbaiki dirinya, ya. Kita lihat para ulama-ulama sebelum terkenal, mereka melalui fase yang namanya uzlah, yaitu menyepi, menyendiri, ya, tidak dikenal oleh orang banyak, gitu. Walaupun mereka, ya, hidup bersama manusia-manusia yang lainnya, tetapi mereka tidak menginginkan ketenaran. Nah, ketika mereka sudah mulai berumur, sudah mulai tua, maka sedikit demi sedikit dikenal oleh manusia. Tetapi, ya, ketenarannya tersebut bukan karena usaha dia, ya. Ketenarannya tersebut memang, ya, secara alami, ya, dia menjadi tenar karena memang alaminya seperti itu. Orang-orang suka kepada ceramahnya, orang-orang suka dengan apa namanya, pembawaannya, akhlaknya, ya, suka dengan pondok pesantrennya, sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk belajar kepada beliau, seperti itu. Nah, ini yang dibahas pada hikmah yang sebelumnya. Adapun hikmah yang sekarang ini yang berbunyi mana fa'al qalba misla uzlatin yadkhulu biha midana fikrah, ya. Ini beliau Imam Ibnu Athaillah memerintahkan kepada kita untuk menyediakan waktu uzlah, ya, waktu untuk menyendiri, ya, di sela-sela kesibukan kita, ya, sehari 24 jam, ya, maka sisihkanlah sedikit dari waktu kita untuk menyendiri, untuk beruzlah, untuk mengoreksi, bermuhasabah, ya, terhadap diri kita. Ya, jangan 24 jam itu kita selalu bersama orang banyak. 24 jam kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan dagangan, sibuk dengan perkara-perkara selain perkara akhirat. Nah, beliau menganjurkan kepada kita semuanya, ya, selain kita ada fase di mana kita, ya, uzlah secara jangka waktu yang lama, mungkin bertahun-tahun, ya, atau berbulan-bulan untuk mematangkan diri kita.
kita juga ada uzlah yang jangka pendek tetapi rutin. Ya, mungkin setiap hari kita uzlah selama setengah jam atau 1 jam. Mungkin kita lakukan ketika kita sholat tahajud, ya, menjelang waktu subuh, waktu sahur. Ya, itu ketika itu silahkan kita bermunajat kepada Allah, menyendiri hanya bersama Allah Subhanahu Wa Taala, ngobrol dengan Allah, ya, bercengkerama dengan Allah. Nah, itu permintaan dari beliau, dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Uzlah atau khulwah ini lebih khusus daripada khumul. Pada hikmah yang sebelumnya, ya, uzlah yang dimaksud adalah khumul, yaitu apa? Kondisi di mana kita tidak menampakkan diri kita dan tidak menyibukkan kita dengan perkara-perkara sosial, ya, dengan organisasi ini, organisasi situ, ya. Kita terkadang sibuk di perkumpulan-perkumpulan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masih muda, harusnya kita tidak banyak untuk berkumpul dengan orang, sibuk dengan perkara-perkara seperti itu. Justru ketika kita masih muda, ya, ataupun mungkin ketika kita muda kita belum pernah melakukan itu, kita harus ada fase di mana kita memfokuskan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keilmuan kita, memperbaiki spiritual kita, ya, memperbaiki kualitas ibadah kita, begitu, memperbaiki akhlak dan hati kita. Nah, itu seharusnya ada fase yang seperti itu. Nah, para ulama kita ketika mereka masih muda itu mereka melakukan itu, sehingga ketika sudah tua, mereka sudah matang, ya, mereka itu memang benar-benar ulama, menjadi ulama yang memang berilmu dan ulama-ulama yang berakhlak, ulama-ulama akhirat, ya, hatinya sudah matang, akalnya juga sudah matang, pikirannya, ilmunya juga sudah matang, gitu. Nah, ini yang dijelaskan pada hikmah yang sebelumnya, ya. Nah, jadi itu uzlah, ya. Biasanya orang yang seperti itu tuh merantau, ya, mencari ilmu. Ada yang ke luar negeri bahkan, ya. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Saudi, ada yang ke Maroko, ada yang ke Yaman. Ya, mereka tidak disibukkan dengan keluarga, tidak disibukkan dengan tetangga, tidak disibukkan dengan teman-teman, tapi fokus mereka menyendiri di negara orang lain, ya, atau ke keluar kota, begitu, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Mereka melakukan uzlah dalam waktu yang lama. Nah, adapun yang dimaksud di sini berbeda. Yang dimaksud uzlah di sini ini adalah di mana kita masih bercengkerama dengan orang, kita masih berkumpul dengan orang, ya, tetapi ada setiap harinya kita menyisihkan waktu, ya, untuk bisa fokus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengoreksi diri kita, ya, memperbaiki diri kita, memperbaharui, istilahnya ngecas iman kita, gitu, sehingga tidak turun, gitu. Nah, kalau kita melihat yang keempat, uzlah menggunakan nakirah tanpa alif lam, misla uzlatin, ya. Dalam bahasa Arab, isim nakirah ini, isim yang tanpa al, ini menunjukkan makna sedikit, ya. Artinya apa? Sedikit uzlah, ya, itu bisa bermanfaat kepada hati kita ketika kita lakukan secara rutin, ya. Setiap hari seumpama kita lakukan setengah jam atau 1 jam, kita muhasabatun nafsi, kita berzikir kepada Allah, ya, kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalaikan hubungan sosial kita, ya. Kita masih bertetangga, kita masih berhubungan dengan suami kita, dengan anak-anak kita, istri kita, masih, ya, tidak terputus seperti uzlah yang pertama, ya. Nah, ini penting seperti itu. Jangan 24 jam kita hanya urusannya dunia-dunia saja, tidak ada waktu untuk akhirat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makna hati yang disebutkan pada hikmah di atas tadi, ya, mana fa'al qalba. Tidak ada yang lebih bermanfaat terhadap hati selain, ya, atau melebihi manfaatnya uzlah. Apa yang dimaksud dengan hati? Ya, para ulama kita menjelaskan makna dari hati, ya, sesuai dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama,
di dalam Al-Qur'an disebutkan hati itu terkadang bermakna akal, ya. Sesuatu yang digunakan untuk berpikir, untuk bisa mendapatkan petunjuk, untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Itu juga menggunakan kata hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Qaf ayat 37, "Inna fi dzalika ladzikra." Ya. Inna fi dzalika, sungguh di dalam yang demikian itu benar-benar ada peringatan, ada dzikra. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati, ya. Au alqasam'a, atau orang yang mau menggunakan pendengarannya, ya. Jadi artinya pendengarannya digunakan benar-benar untuk mendengarkan peringatan-peringatan, mendengarkan ceramah, mendengarkan mau'izah hasanah, mendengarkan khutbah. Nah, ini orang yang mau mendengarkan itu akan mendapatkan peringatan, ya. Dan tidak hanya mendengar saja, tetapi dia juga punya hati yang digunakan. Wa huwa syahid, sedangkan dia juga menyaksikan, dia hadir. Nah, yang dimaksud hati di sini adalah hati yang digunakan untuk berpikir, hati yang digunakan untuk merenung, hati yang digunakan untuk memilih, ya, mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Nah, ini makna hati yang pertama, begitu. Ya, artinya apa? Uzlah yang kita lakukan rutin setiap hari, walaupun cuma setengah jam atau 1 jam, itu bisa menjernihkan akal pikiran kita, menjernihkan hati yang digunakan untuk berpikir. Makanya orang mukmin yang hakiki, orang mukmin yang sejati, itu yang bisa menggunakan akalnya dengan baik, ya. Dia yang selalu berada di dalam naungan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia tidak kebalik-balik antara yang hak dengan yang batil itu. Kenapa? Karena dia menggunakan hatinya, ya. Dia punya hati dan mengaktifkan hatinya, selalu mengolah hatinya, mengolah fikir, akal fikirnya, seperti itu. Nah, makna yang kedua dari qalbun juga bisa bermakna perasaan dan naluri, ya. Perasaan yang bisa merasakan marah, bisa merasakan senang, bisa merasakan sedih, bisa merasakan bahagia, bisa merasakan takut dan merasakan harapan. Itu juga menggunakan kata qalbun, ya. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ya. Artinya apa? Hati itu menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi syahdu ketika apa? Ketika mengingat Allah, ya, ketika menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Astaghfirullah, astagfirullah. Nah, hati menjadi tenang. Nah, tenangnya hati ini, hati bisa merasakan ketenangan ini dinamakan qalbun. Ya, ya. Hati bisa merasakan tenang, bisa merasakan gelisah, bisa merasakan takut, itu juga dinamakan qalbun. Jadi hati itu bisa digunakan untuk berpikir sebagai akal, ya, seperti akal, dia juga bisa digunakan sebagai perasaan yang bisa merasakan, ya, kapan dia gelisah, kapan dia menjadi tenang, kapan dia takut, kapan dia berharap dan lain sebagainya. Nah, uzlah ini yang bisa mengolah hati. Baik hati yang bermakna perasaan dan naluri ataupun hati yang bermakna akal, ya. Jadi keduanya itu sangat penting sekali, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, antara uzlah dan tafakur. Kenapa di dalam Islam kita diperintahkan untuk uzlah dan diperintahkan untuk tafakur? Nah, ternyata uzlah itu bukan tujuan utamanya. Kita menyendiri, ya, kita menyepi, kita bersemedi, ya, itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya
adalah bertafakur. Adapun uzlah ini hanya metode dan cara saja agar kita bisa bertafakur gitu. Karena fitrah manusia biasanya dia bisa berpikir dengan jernih ya ketika dia berada dalam kondisi yang tenang, kondisi yang sunyi, kondisi yang tentram ya, bukan di dalam keramaian, bukan ketika dia di pasar, ketika ketika di toko, ketika di mall, itu sulit orang bisa bertafakur, bisa mendapatkan ketenangan. Begitu. Nah, ibarat orang sakit, uzlah itu seperti sedang menjauhi pantangan-pantangan orang sakit. Ya, orang kalau sakit dan dia ingin sehat, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjauhi pantangan-pantangannya, baik berupa makanan, ya, ataupun gaya hidup dia, begitu. Kamu sakit sumpama sakit diabetes, berarti kamu jangan makan yang manis-manis, jangan makan coklat, jangan makan gula dan lain sebagainya. Nah, itu ya, ketika kita ingin sembuh ya jauhi pantangannya dulu. Nah, sedangkan tafakur adalah obatnya. Ya, ketika kita sudah menjauhi pantangan-pantangan itu, maka dibarengi dengan tafakur, maka kita akan menjadi sehat, akan sembuh dari penyakit itu. Ya, orang yang kena diabetes, maka dia harus menjauhi makanan-makanan manis. Selain itu, dia juga harus meminum obat agar dia sembuh. Nah, kita sebagai manusia, agar menjadi hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus memiliki waktu untuk berduaan saja dengan Allah saja. Ya, jadi pantangannya apa? Menjauhi manusia-manusia itu. Ya, ngobrol, ngerumpi, beramai-ramai, ya itu boleh silakan, tetapi harus ada waktu untuk apa? Untuk kita beruzlah. Nah, ketika kita beruzlah, maka kemudian kita barengi dengan tafakur, ya. Sehingga uzlah yang tidak menghadirkan tafakur, ya, hanya uzlah menyendiri saja, tapi dia tidak ada perenungan, tidak ada berpikir, ya, merenungkan diri kita, mengkoreksi di kekurangan-kekurangan kita, mengoreksi ke cacat-cacat yang ada pada diri kita, maka uzlahnya gagal, ya. Jadi uzlah itu juga tidak hanya zikir saja. Oh, saya uzlah, saya berzikir, baca tasbih 1000 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuma itu saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan fikir. Ya, ketika kita beruzlah, berzikir dibarengi juga dengan berfikir, ya, dengan merenungi diri kita. Kemudian yang keempat, fikir yang dilakukan adalah tafakur. Ya, tafakur apa? Tafakur tentang hakikat alam semesta ini. Ya, kenapa kok ada alam semesta yang sebesar ini, langit yang begitu luas, ya, bumi yang begitu besar, ya. Kemudian mengenal penciptanya, mulai mengenal Allah, ma'rifatullah, serta mengenal sifat kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini perlu, ya, ketika kita ingin beruzlah, maka ada kurikulumnya. Nah, jadi tidak hanya sekedar menyepi saja. Orang ketika i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan itu juga dinamakan uzlah. Ya, walaupun ada yang mensyaratkan uzlah itu setidaknya 40 hari. Ya, ada yang membolehkan cuma 10 hari. Nah, ada juga yang setiap 24 jam, seumpama setengah jam atau satu jam. Apa kurikulumnya? Apa yang kita lakukan ketika kita menyepi, ketika kita beruzlah? Yang pertama diantaranya adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, jangan sekedar membaca saja, tetapi baca juga artinya, renungkan maknanya. Ya, ketika kita mendapati ayat tentang azab-azab neraka, sejauh mana kita sudah menjauhi diri kita dari neraka, sejauh mana kita sudah mempersiapkan untuk, ya, menjauhi diri dari neraka, ya, sejauh mana maksiat-maksiat yang kita tinggalkan agar kita terhindar dari siksa-siksa neraka. Ketika membaca ayat tentang nikmat-nikmat surga, ya, bidadari-bidadarinya, makanan-makanannya,
seberapa banyak bekal kita untuk bisa mengantarkan kepada surganya Allah, untuk bisa mendapatkan nikmat itu gitu. Kemudian juga bisa merenungi sirah dan perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan memperhatikan, merenungi sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ingin meniru bagaimana hidup yang sukses, bagaimana hidup yang benar. Saya itu selama ini hidup berpuluh-puluh tahun, apakah sudah benar? Ya, kalau kita ingin hidup benar, ya contohlah bagaimana cara dan gaya hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan begitu. Yang ketiga, dengan memikirkan diri dan bertanya kepada diri kita, ya, kita sendirian dan bertanya kepada diri kita, siapakah saya? Ya, saya ini siapa sih? Dan bagaimana saya bisa datang ke dunia ini? Kok saya bisa datang di dunia ini? Ya, dulu saya kecil, saya dilahirkan, kemudian saya menjadi balita, dan saya tidak tahu apa-apa ya, ketika kecil. Kemudian saya menjadi seorang remaja, mulailah dewasa, ya. Kemudian ketika remaja saya habiskan umur saya, ada yang dihabiskan untuk maksiat, ada yang dihabiskan untuk ibadah, ya. Kemudian sekarang saya semakin tua, saya sudah menginjak usia tua, ya. Dan sedikit demi sedikit saya mulai menghabiskan umur saya, dan sedikit demi sedikit saya akan, ya, meninggalkan dunia ini. Saya akan berpisah dengan dunia ini. Mau tidak mau, semuanya akan meninggalkan dunia ini. Nah, perlu kita merenungkan seperti itu, ya, secara rutin, sehingga kemudian kita akan mempersiapkan diri kita. Kemudian kita juga bertanya kepada diri kita, apa yang saya sudah kerjakan selama umur ini? Umur yang sudah saya habiskan, apa yang sudah saya kerjakan untuk bisa menyelamatkan saya nanti di akhirat kelak, ya. Dan dosa-dosa apa yang telah saya lakukan dahulu, ya, dari mulai saya lahir sampai sekarang, dosa-dosa apa yang telah saya lakukan, dan sudahkah Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Allah sudah memaafkan dosa-dosa kita atau belum, kita nggak tahu. Apakah kita sudah berusaha agar Allah memaafkan dosa-dosa kita? Sudahkah kita beristighfar kepada Allah, ya? Kita sudah mengambil hak orang lain, apakah sudah kita meminta maaf kepada orang tersebut? Kalau kita meninggal, apakah nanti saya masih memiliki tanggungan kepada orang tersebut? Ya, begitu. Kemudian tersisa berapakah kenikmatan yang aku rasakan di dunia ini? Umur saya tinggal berapa tahun, dan berapa nikmat yang akan saya habiskan di dunia ini? Ya, kemudian berapa banyak ibadah yang sudah saya kerjakan, ya, sholat yang saya kumpulkan, ibadah sedekah, infak, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah itu sudah cukup belum untuk sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian berpikir, kenapa ketika muda saya tidak memperbanyak pahala, memperbanyak ibadah, ya, umur yang sudah berlalu saya gunakan untuk apa? Ya, kenapa ketika dulu saya tidak menjauhi maksiat, mengurangi maksiat, ya. Nah, kemudian setelah itu kita sudah melihat diri kita betapa banyak dosanya, betapa sedikit ibadahnya, maka kita berjanji kepada diri kita bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Kita akan merubah gaya hidup kita. Ya, kita akan memanfaatkan sisa umur ini yang sedikit sebaik-baiknya untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak rela sedikit pun digunakan untuk maksiat. Kita berjanji kepada Allah dan juga kepada diri kita, gitu. Rutin kita lakukan seperti itu, ya. Insya Allah kemudian akan merubah diri kita sedikit demi sedikit. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian dalil disyariatkannya uzlah. Nah, jadi uzlah ini, ya, ini juga diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi
masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, ya, yaitu siapa kamu menghadap, supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri, ya. Artinya ini teguran bagi orang-orang kafir, teguran juga bagi kita semuanya, agar kita ada waktu untuk menyendiri, untuk berpikir, untuk memuhasabatun nafsi. Orang-orang kafir itu kan setiap hari selalu mencela Nabi, selalu menentang dakwahnya Nabi. Nah, Allah memerintahkan kepada orang-orang kafir ini agar mereka tuh berpikir, kenapa kalian itu malah mencegah dakwahnya Nabi? Apakah kalian sudah yakin berada pada agama yang benar? Nah, kita juga sama. Ya, kita berpikir kita sudah berada pada agama yang benar, tapi berpikir apakah kita sudah benar dalam beragama? Apakah kita sudah benar dalam beribadah? Apakah kita sudah meminta maaf kepada Allah atas dosa-dosa yang lalu yang sudah kita lakukan? Atau jangan-jangan ada dosa-dosa yang kita tidak rasa, ya, tidak sengaja, ya, padahal itu dosa-dosa yang masih menjadi tanggungan kita. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Artinya bagaimana aku bisa memperoleh keselamatan? Keselamatan di dunia ataupun di akhirat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amsik alaika lisanak. Nah, jagalah lisanmu. Kalau kita ingin selamat di dunia ataupun di akhirat, jaga lisan kita. Ya. Karena banyak orang-orang yang masuk neraka gara-gara lisannya tidak dijaga, gara-gara omongannya, ya, gara-gara tulisannya di media sosial ini. Ya, Rasulullah sudah mengingat-ingatkan dari jauh-jauh hari. Waliyasaka baituka, dan hendaklah buatlah rumahmu menjadi lapang. Artinya jadikan rumahmu menjadi rumah yang membetahkan, ya. Betah-betahlah di rumah kita. Artinya apa? Jangan banyak bergaul dengan orang, tetapi banyaklah beribadah di rumah kita. Jadikan rumah kita adalah surga kita, surga untuk beribadah. Begitu, ya, untuk banyak merenung. Wabaki ala khotiatik, kemudian menangislah atas dosa-dosamu. Menangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Di masa lalu kita sudah berbuat ini, berbuat itu. Menangislah. Minta maaf kepada Allah. Minta maaf agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beruzlah menjelang diangkatnya menjadi Rasul. Ini juga dalil bahwa uzlah memang disyariatkan di dalam Islam. Karena memang Rasulullah kan sebelum mendapatkan wahyu yang pertama, beliau itu beruzlah di Gua Hiro, ya, sampai datanglah malaikat Jibril menyampaikan ayat pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah menjadi nabi, beliau juga masih melakukan uzlah, yaitu apa? Setiap sholat malam, ya, beliau menyendiri, kemudian beliau bermunajat dengan Allah, beliau meminta meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dan lain sebagainya, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang cocok untuk beruzlah? Ya. Kapan waktu yang cocok untuk beruzlah? Maka yang terbaik adalah ketika malam hari. Ya, kalau kita ingin menyendiri, maka waktu yang terbaik adalah malam hari. Walaupun di waktu yang lain dibolehkan, tetapi yang lebih utama adalah ketika malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut,
bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Ya. Kemudian yang kedua, waktu malam adalah waktu yang tenang, ya, waktu yang di mana orang-orang itu pada tidur sehingga sunyi, dan waktu yang mudah untuk berzikir dan berolah fikir ketika itu. Ya, ketika itu waktu yang cocok untuk pikiran itu ya bisa untuk kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesibukan dunia, ya, tidak ada orang yang nelpon, tidak ada orang yang datang ketok pintu, tidak ada ya urusan-urusan dunia, tidak ada. Maka waktu malam ini adalah waktu yang cocok untuk bermunajat dengan Allah dan ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ibadah yang kita lakukan itu harus benar-benar ibadah yang berkualitas. Ketika kita sholat itu hakikatnya adalah apa? Kita sedang ngobrol dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambung, hubungan kita dengan Allah itu nyambung. Tidak hanya ucapan-ucapan yang tidak kita pahami, gerakan-gerakan yang begitu saja yang tidak ada maknanya, bukan seperti itu. Semua ibadah yang kita lakukan itu ada maknanya, dan resapilah dan konekkanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Al-Qur'an, ketika kita sholat, ketika kita berzikir, semuanya disambungkan kepada Allah, sama seperti ketika kita ngobrol dengan manusia. Ya, kita kalau ngobrol dengan manusia kan nyambung tuh, ya. Tektokan, ini tanya, ini jawab, tanya, jawab, seperti itu kan nyambung. Sehingga apa? Kita nggak bosan. Mungkin ngobrol sampai berjam-jam, kita nggak terasa. Kenapa? Karena nyambung, ya. Karena nyambung terus, kita nggak ngantuk, terus nyambung. Nah, kalau kita ingin nikmat dalam beribadah, ya, merasakan manisnya ibadah, maka gunakanlah metode yang seperti itu, bahwa ketika kita beribadah, kita itu sedang ya ngobrol dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kenapa kita harus lakukan uzlah ketika malam? Karena berbeda ya. Coba renungkan dua hadis di bawah ini. Kalau kita lakukan ketika ramai dan ketika kita lakukan sendirian, maka efeknya sungguh sangat berbeda. Contohnya hadis yang pertama, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahabin labataghal salisa wala yamlau jawfa ibni Adam illa turabu wa yatubullahu ala man tab." Artinya, seandainya anak Adam mempunyai dua lembah yang berisi emas, Masya Allah, ini kayaknya seberapa ya? Punya dua lembah, isinya semuanya emas. Pasti ia masih menginginkan untuk lembah yang ketiga. Masya Allah. Jadi manusia itu sangat sekali. Sudah punya kekayaan yang sangat berlimpah, ingin yang ketiganya. Masya Allah. Ya. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan tidak ada yang mengisi perut anak Adam kecuali tanah itu. Ya, tidak ada yang bisa mengisi untuk menjadikan dia puas kecuali tanah. Udah, ketika dia tidak punya keinginan seperti itu kecuali kalau sudah mati, maksudnya. Ya, kalau sudah menjadi mayat ya sudah, dia nggak punya keinginan seperti itu. Ya, dia menyesal, tinggal menyesal aja. Kenapa di dunia dia ngoyo ya untuk mencari dunia, mengumpulkan harta dan seterusnya, bukan malah untuk mengumpulkan pahala, mengumpulkan ibadah begitu. Serta Allah menerima taubatnya orang yang mau kembali kepadanya. Artinya kita belum terlambat, ya, kita belum diisi tanah oleh Allah, artinya masih hidup. Kita belum dikubur oleh tanah, maka ketika kita mau bertobat kepada Allah, Allah pun akan menerima taubat kita. Nah, kalau kita renungkan hadis ini ketika berada di keramaian, ya, ketika kita sedang bekerja di pasar atau sedang di toko, kita baca hadis seperti itu atau kita sampaikan kepada orang, mungkin kita ya akan ditolak, ya. Mungkin orang tidak akan menerima, apa sih waktunya bukan untuk ceramah, ya. Nah, tapi kalau kita baca ketika kita sendiri, kita merenungkan diri sendiri kita memikirkan hadis ini,
terhadap diri kita sudah kita praktekkan atau belum. Nah, itu akan lebih memberikan efek yang positif pada diri kita. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yaqulu ibnu Adam mali mali qala wa hal ya ibnu Adam min malika illa ma akalt fa afnait au labista fa ablait au tasaddaqta fa amdait. Ya, manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku, ya. Mobilku, rumahku, tabunganku, rekeningku, ya, semuanya dia yang selalu dia pikirkan dan dia ucapkan adalah harta-hartanya. Yang dia obrolkan adalah bisnisnya, pekerjaannya. Selalu yang dipikirkan adalah hartanya. Sudah dapat berapa, sudah berapa bunganya, ya. Maka di sini disebutkan wahalaka ya ibna Adam illa mimmalika illa ma'akalt. Ya, padahal hakikatnya harta kita itu adalah apa? 3 hal. Harta kita itu 3 hal. 1, apa yang kita makan itu harta kita. Ya, artinya apa? Kita sebanyak apapun harta kita ya setiap hari ya banyak-banyaknya makan cuma 3 kali. Ya, nggak mungkin mentang-mentang hartanya banyak kemudian sehari makannya 10 kali. Ya, nggak nyukup kan perutnya. Kemudian harta kita adalah apa yang kita gunakan kemudian rusak, ya. Yang pertama makanan, kemudian yang kita habiskan setiap hari mungkin kita berapa yang kita habiskan dari beras, ya. Mungkin sehari mungkin nggak ada 1 kilo kita makan beras, ya. Nah, mungkin 3 piring paling berapa kilo beras gitu, ya. Nah, kedua harta kita adalah apa yang kita pakai. Rumah yang kita pakai, mobil yang kita punya, atau baju yang kita pakai. Nah, itu juga akan rusak semuanya. Ya, akan rusak. Rumah lama-lama ya rusak, mobil lama-lama rusak, baju lama-lama rusak. Dan yang terakhir harta kita adalah apa yang kita sedekahkan. Ya. Apa yang kita sedekahkan. Nah, yang terakhir inilah yang akan tersisa nanti di hari kiamat. Kalau yang kita makan udah tidak tersisa. Yang kita pakai juga tidak tersisa. Yang tersisa adalah sedekah dan infak kita. Bagaimana yang disimpan di tabungan, yang apa? Itu bukan harta kita hakikatnya kalau tidak kita nikmati. Ya kan, di tabungan siapa yang mau nikmati? Kita cuma ngelihat doang gitu, pamer kepada orang, ya itu orang ini enaknya apa sih kita memiliki tabungan? Nah, kita yang kita nikmati adalah apa? Yang kita makan, yang kita pakai dan yang kita sedekahkan. Yang 2 akan rusak dan akan habis, sedangkan yang ketiga yang kita sedekahkan akan tersisa terus kekal nanti di akhirat, seperti itu. Adapun yang tidak dipakai sama sekali, yaitu sama sekali berarti bukan harta kita, walaupun yang atas nama kita. Ada orang yang memiliki harta tapi tidak bisa memanfaatkan, ya sayang sekali. Itu ibaratnya ya tidak punya harta tersebut gitu. Karena orang kan memiliki harta kan tujuannya apa? Agar bisa dia nikmati. Kalau hanya disimpan saja nggak bisa dia nikmati. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya coba apa bedanya? Ada 2 orang. Yang satu menggunakan malamnya untuk bermain, untuk nonton bola, untuk nonton film, ya, untuk bermedia sosial, untuk ngegame, atau orang yang digunakan untuk tidur sepanjang malamnya, ya, sehingga dia terhalang dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari kebaikan malam itu. Yang kedua, orang yang gunakan malamnya untuk bangun. Setelah dia tidur, dia bangun, kemudian dia gunakan untuk bermunajat, untuk sholat tahajud, untuk ngobrol asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat berbeda sekali gitu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan firman-Nya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah atau sholat tahajudlah kalian sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Ya, mudah-mudahan ya
ibadahmu akan mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Allah itu beda memandang orang yang ahli tahajud, ahli sholat malam, ahli bermunajat dengan Allah dengan orang-orang yang ketika malamnya hanya ngorok saja sampai pagi tidak dia gunakan untuk apa-apa. Beda, perlakuannya beda. Gitu ya. Allah akan muliakan betul-betul orang yang ahli tahajud ya. Ya, bahkan tahajud ini kata para ulama adalah da'bus solihin. Kebiasaannya orang soleh. Artinya apa? Kalau kita ingin introspeksi diri kita, kita sudah menjadi orang soleh atau soleha atau belum, maka lihat diri kita. Sholat tahajudnya sudah rutin atau belum? Sudah istiqomah atau belum? Kalau belum rutin, belum istiqomah, berarti belum memenuhi kriteria sebagai orang yang soleh. Gitu. Baik, bentar. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, perkataan ulama salaf. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Man ahabba an yaftahallahu qalbah aw yunawwirahu fa'alaihi bitarkil kalam fima la ya'nih wajtinabil ma'asi." Nah, barang siapa yang menyukai agar Allah membukakan hatinya. Ya, jadi hatinya tidak tertutup nih. Jadi agar dia itu suka dengan ibadah. Dia suka untuk berlama-lama dengan Allah, ngobrol dengan Allah, komunikasi dengan Allah, itu hatinya sudah terbuka itu. Ya, dan orang yang ingin hatinya disinari oleh Allah, hatinya bercahaya. Orang yang bercahaya hatinya itu sangat-sangat ringan beribadah, nyandu dengan kebaikan. Ya, maunya hawanya itu ingin aja beribadah, ingin nolong orang. Ya, ucapan-ucapannya baik itu. Maka kalau ingin seperti itu, fa'alaihi bitarkil kalam, ya. Maka dia harus meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ya. Jangan banyak berbicara yang tidak bermanfaat, wajtinabil ma'asi, dan menjauhi maksiat-maksiat. Nah, orang seperti itu akan disinari hatinya. Ucapan-ucapannya itu menjadi ucapan-ucapan yang berharga, ucapan-ucapan mutiara. Seperti Imam Ibnu Athaillah asakan dari ini, ya. Beliau ucapan-ucapannya dahsyat sekali, ya. Para ulama-ulama juga, sehingga kitab-kitabnya itu barokah sampai sekarang. Ya, kalau kita baca itu satu kalimat itu maknanya sangat luas, sangat padat, luas, ya. Nah, berbeda kalau di zaman sekarang kita mungkin baca buku, ya, sudah beberapa halaman kita baca, kesimpulannya hanya satu kalimat saja, padahal rinciannya sangat panjang. Tapi beda ulama-ulama dahulu, kitab-kitab mereka itu, ya, ada yang tipis-tipis, tetapi satu kalimat saja ketika diuraikan, sangat luas sekali gitu. Seperti Al-Quran dan hadis, tapi ya jauh-jauh berbeda dengan Al-Quran dan hadis ya. Tapi ya mirip seperti Al-Quran dan hadis, ucapan-ucapannya itu sangat dahsyat, sangat mengena, ya, menjadikan kita kemudian ingin bertaubat gitu. Wa yakunu lahu khabiyatun fima bainahu wa bainallahi ta'ala min amal. Dan kalau ingin disinari hati kita, maka milikilah sebuah amalan yang tidak diketahui kecuali Allah dan dia. Tidak ada orang lain yang mengetahui dia gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hikmah yang ke-12 ini, ya, yang berbunyi manafa'ah qalba manafa'ah al-qalba misla uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat terhadap hati selain uzlah yang masuk di dalamnya medan tafakkur. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan disampaikan. Ada pertanyaan?
Ada Ustadz. Silakan Ibu. Siapa dan di Assalamualaikum mana? warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Irin dari Waalaikumsalam. Bandung. Ya, silakan Ibu Irene Widiati ya. Ya, Dari betul. Bandung. Silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan, ini dengan pelajaran Ma'rifatullah Uzlah ini, saya sangat menyukai ya Ustadz. Karena saya mendapat istilahnya, kalau ini kan teori ya Ustadz. Prakteknya itu saya mendapatkan dari Ustadz Abu Sangkan. Ustadz Abu Sangkan itu kan yang selalu memberi pelatihan sholat husu ya Ustadz. Yeah. Dan beliau itu memang punya uzlah. Uzlah beliau itu ada di Bekasi. Nah hanya karena mungkin pembelajaran tentang uzlah ini kurang disosialisasikan ya Ustadz. Yeah. Kita kan kebanyakan kan selalu dengan syariat-syariat ya Ustadz. Yeah. Tapi Ma'rifatullah ini kita ini jarang gitu diperkenalkan gitu. Jadi begitu orang kita ini mempelajari tentang pelatihan sholat khusyuk, mereka agak bingung gitu. Nah ini memang saya sangat terkesan sekali dengan pelajaran ini, dengan pelajaran uzlah. Jadi mungkin nyambung ya, kalau teorinya dari Ustadz Anang, mungkin prakteknya itu ada di pelatihan sholat khusyuk dengan Ustadz Abu Sangkan. Nah itu Ustadz. Nah apakah setiap kemarin kan dibahas juga ya Ustadz tentang hikmah ya Ustadz. Mungkin seseorang itu akan mendapatkan hikmah apabila seseorang ini sering beruzlah ya istilahnya, menyendiri. Jadi selalu berkomunikasi dengan Allah ya Ustadz. Betul. Betul ya Ustadz ya. Iya. Tadi sudah disampaikan sama Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau kita ingin diterangi hati kita, dibukakan hati kita, ya sehingga kita selalu terjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, dan bisa mengeluarkan ucapan-ucapan yang mutiara, ya, yang maknanya sangat dalam, maknanya sangat luas, dan bisa bermanfaat bagi manusia banyak ya, seperti Al-Imam Ibnu Athaillah ini kan hikmahnya itu sangat sangat luar biasa dahsyat ya, tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan syarahnya atau penjelas dari kitab ini juga banyak sekali, puluhan kitab. Nah ini menunjukkan bahwa beliau itu ulama yang dahsyat luar biasa gitu ya, sudah disepakati oleh para ulama begitu. Nah salah satu caranya adalah dengan beruzlah itu, yaitu meninggalkan ucapan-ucapan. Ketika orang beruzlah itu kan otomatis dia tidak banyak ngomong, tidak banyak ngerumping, ngobrol dengan orang lain begitu ya, yang tidak bermanfaat. Dia lebih banyak untuk mengoreksi diri sendiri, lebih banyak untuk bermunajat dengan Allah, lebih banyak untuk berpikir tentang hakikat kehidupan ini. Hakikat kita hidup di dunia ini apa sih? Tujuan yang kita cari itu apa sih? Apakah harta yang banyak? Apakah rumah yang banyak? Tabungan yang menggelembung dan lain sebagainya? Atau jangan-jangan di dunia ini kita tujuannya bukan itu, tujuannya yang lain gitu. Kalau tujuannya bukan itu, kenapa kita mati-matian untuk mengejar dunia itu gitu? Oh, tujuan kita adalah surga. Kenapa kita tidak mati-matian mengejar surga? Begitu. Nah, itu kalau orang sering beruzlah akan berpikir seperti itu. Sehingga ucapan-ucapannya itu tidak akan keluar kecuali yang baik-baik saja. Begitu, Ibu. Kira-kira seperti itu. Ya, alhamdulillah Ustadz. Hanya ya itu kebanyakan kan sekarang pembelajaran tuh hanya mengenai syariat ya Ustadz. Iya. Tapi untuk ma'rifatullahnya ini kurang gitu. Betul. Iya, jadi orang gamang gitu ya Ustadz. Iya, asing kayaknya. Iya gitu. Terus pada saat kita beruzlah gitu, mereka ini apa sih gitu? Iya. Apa ada dalilnya gitu? Iya. Tadi kan udah disebutin dalilnya. Ya, betul. Makanya kalau orang yang tidak ikut pengajian ini kan apa ini uzlah gitu? Apa ada dalilnya gitu? Iya. Mungkin nah itu. Iya betul. Makanya pentingnya kita selalu belajar tanpa mengenal
waktu, tanpa mengenal usia, itu di situ. Karena kita tidak boleh sombong, merasa sudah paham semuanya, enggak. Ya, Iya. kita masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita pahami. Ya, maka Iya. terus kita belajar gitu. Lumayan Ya, luas memang ya, di Ustaz. memang di masyarakat masih jarang itu tentang ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifatullah atau ilmu tentang seperti ini. Ya, padahal ini adalah rukun ketiga dalam Islam. Islam kan rukunnya ada 3, yaitu Islam sendiri. Kemudian yang kedua adalah iman atau akidah. Kalau Islam itu berbicara tentang fikih, tentang syariat. Kalau akidah berbicara tentang keyakinan, tentang tauhid. Dan yang ketiga ihsan. Ihsan ini adalah ilmu tentang ini. Tentang akhlak, tentang mengenal Allah, ma'rifatullah, tentang tasawuf, ya. Bagaimana kita itu menjadi orang yang baik, yang suci hatinya, itu al-ihsan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ada satu pertanyaan ya Ustadz. Ya, silakan. Sekarang itu kan memang sedang marak ya dengan sunnah wal jamaah. Mereka kan lebih mengutamakan dengan pakaian, pakai pakaian yang istilahnya yang memang tidak terlihat bentuk tubuh, itu memang betul ya Ustadz ya. Jadi juga dengan memakai jenggot gitu. Nah, mereka ini lebih fokus, jadi kalau yang bukan pakai jenggot tuh, padahal kan kita tidak tahu ya Ustadz. Hati seseorang kan yang hanya tahu Allah ya Ustadz. Yeah. Nah, mereka ini selalu mengeksklusifkan diri gitu. Kamu sih belum nyunah gitu. Padahal kan belum tentu juga ya Ustadz. Nah, kalau menurut Ustadz, seseorang yang memang dia diberi hikmah oleh Allah, tapi kan tidak semua juga harus memakai jenggot ya Ustadz. Ini gimana menurut Ustadz? Ya, begini. Kita itu di dalam agama ada permasalahan cabang dan ada permasalahan pokok. Ya, ada permasalahan furu', cabang, ada permasalahan pokok atau usul, begitu. Nah, permasalahan jenggot itu adalah permasalahan cabang, permasalahan furu', ya. Masalah pakaian, sumpama cingkrang atau tidak, itu adalah permasalahan furu'. Ya. Furu' itu apa Ustaz? Furu' itu artinya apa? Furu' cabang, masalah cabang. Masalah yang apa ya? Masih diperdebatkan para ulama. Masalah jenggot itu kan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh dicukur, ada yang mengatakan boleh dicukur, begitu kan? Nah, jadi ketika ada perselisihan ulama dan perselisihannya itu sangat kuat dan yang mengatakan boleh dicukur juga dalilnya kuat, yang mengatakan tidak boleh dicukur juga dalilnya sama-sama kuat. Yang mengatakan cingkrang juga dalilnya kuat, yang mengatakan tidak cingkrang juga dalilnya kuat juga. Sama-sama kuat. Nah, tetapi itu dalam masalah cabang, dan biasa masalah cabang para ulama berbeda pendapat itu biasa. Memang agama itu sudah disetting cabangnya itu sifatnya itu terjadi perbedaan pendapat begitu. Tidak kaku, tidak saklek gitu. Tapi kalau masalah usul itu saklek. Masalah usul itu tidak menerima tawar-menawar. Ya, contohnya apa masalah usul? Masalah syahadat. Kita harus bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah kiblat, masalah wajibnya sholat, masalah rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Itu adalah masalah usul. Terus masalah juga menghormati orang lain, berakhlakul karimah, tidak boleh merendahkan orang lain. Itu adalah masalah usul. Jangan sampai masalah usul kita kesampingkan hanya untuk mengejar masalah furu. Gara-gara kita ingin masalah furu ingin ditegakkan, harus semua orang itu berjenggot, harus semua orang itu cingkrang. Kemudian kita merendahkan orang lain, yang dimana merendahkan orang lain adalah permasalahan usul. Semua ulama itu mengatakan haram. Nah, itu bagaimana? Makanya kita harus memiliki prioritas dalam bertindak gitu. Ya, harus pandai-pandai menyikapi perbedaan pendapat.
perbedaan pendapat selama-lamanya sampai hari kiamat selalu ada. Yang dituntut dari kita adalah bagaimana menyikapi dengan arif dan bijaksana begitu. Makanya orang semakin berilmu itu akan semakin arif dan bijaksana, bukan malah mudah-mudah menyalahkan. Dulu Buya Hamka itu menyalah-nyalahkan kunut gitu. Kunut salah, kunut bid'ah, kunut tidak ada ajarannya gitu. Dulu awal-awal beliau masih muda. Ketika beliau sudah semakin banyak membaca, beliau malah kunut. Padahal kita tahu sendiri beliau adalah orang Muhammadiyah, dan orang Muhammadiyah itu kan tidak kunut. Kemudian ditanya oleh muridnya, wahai Buya Hamka, kenapa engkau kunut? Ya, padahal engkau itu dulu itu tidak kunut. Kemudian beliau menjawab, dulu bacaan saya baru 1 buku, sekarang bacaan saya sudah 1000 buku. Dan saya semakin paham bahwa ya masalah kunut itu boleh tidak, silakan, bukan sesuatu yang dilarang dan bukan sesuatu yang diwajibkan. Sehingga beliau itu kunut ya silakan saja. Ketika beliau sholat bersama orang-orang ya, bahkan pernah kejadian. Kalau enggak salah siapa ya, Buya Hamka atau bukan ya, saya lupa. Pokoknya 2 tokoh dari 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia, dari NU dan Muhammadiyah. Nah, dua-duanya sedang mau melaksanakan ibadah haji. Ya, yang pertama waktu mau sholat jamaah, kemudian antara Buya Hamka atau siapa tokoh Muhammadiyah mau sholat kan, kemudian dipersilakan untuk menjadi imam. Ya, tokoh Muhammadiyahnya ini menolak. Oh, jangan saya, Anda saja yang jadi imam gitu kan. Padahal sholat subuh itu kan. Nah, kan takut kalau nanti dia jadi imam, nanti kunut, nanti malah tokoh Muhammadiyahnya ini bagaimana gitu kan. Nah, akhirnya yang jadi imam akhirnya orang Muhammadiyah ini. Nah, karena orang Muhammadiyahnya ini sudah cerdas, sudah banyak bacaannya, padahal dia kesehariannya tidak kunut. Ketika makmumnya di belakangnya adalah orang NU yang kunut, dia malah kunut. Dia malah kunut. Loh, kenapa engkau kunut padahal engkau Muhammadiyah? Karena saya menghormati Anda sebagai orang NU begitu. Ulama kita juga sama ya, ulama-ulama zaman dahulu, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan lain sebagainya, itu mereka sangat menghormati mazhab-mazhab yang lain. Jadi gitu. toleransi. Iya, toleransi. Dalam masalah furu itu harus banyak toleransi. Harus bijak dan arif dalam menyikapi perbedaan. Tapi kalau dalam masalah pokok agama, maka tidak menerima toleransi. Contoh, sekarang syahadatnya diganti saja. Syahadatnya jangan asyhadu alla ilaha illallah, diganti apa? Nah, itu permasalahan usul tidak menerima toleransi. Begitu. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oh, ini ada nih pertanyaan ditulis. Ustadz, apabila kita membaca buku tafsir atau sirah sendiri di malam hari dan merangkum untuk disampaikan kepada anak orang lain, apakah itu termasuk uzlah? Ya, itu termasuk uzlah juga, Bu. Termasuk uzlah, betul. Ya, kita sambil belajar, sambil menyampaikan, itu termasuk uzlah. Sambil kemudian kita bertafakur ya, mengolah fikir kita gitu. Kemudian Ibu Fatimah, Afwan Ustadz mau bertanya, bagaimana dengan orang yang melakukan uzlah mencari ilmu hingga jauh menyendiri tapi meninggalkan analis tanpa nafkah. Apakah uzlah itu tetap harus seimbang dengan kewajiban syukuran? Ini uzlah yang salah, Ibu. Uzlah yang dimaksud di sini adalah uzlah tanpa menelantarkan kewajiban kita. Kalau dia uzlah kemudian istri anaknya tidak makan, tidak dikasih nafkah, maka dia berdosa gitu ya. Ya, harusnya apa? Dia tetap uzlah, tetapi jangan lama-lama. Seumpama ya sehari setengah jam atau 1 jam tadi yang seperti yang saya jelaskan. Itu kan bisa tanpa meninggalkan anak dan istri. Kalaupun seumpama dia mau meninggalkan anak dan istri, seumpama dia mau khuruj ya 3 hari atau seminggu, maka harus minta izin dulu kepada anak dan istri atau kepada istri, meminta izin, saya mau keluar, mau ini gitu ya, dan harus memberikan nafkahnya. Ini nafkah seminggu buat istri kita, untuk anak-anak kita. Silakan seperti itu kalau diizinkan gitu. Ya, jadi uzlah ini ya harus menyeimbangkan juga hubungan sosial kita dulu dengan
keluarga, dengan siapapun yang memiliki tanggung jawab ya, yang kita punya tanggung jawab atau tanggungan. Baik, gitu kira-kira Ibu Fatimah. Berikutnya dari Ibu Nina, Afwan Ustaz, dalil yang usulan nomor 1 itu surah apa dalam Al-Quran? Ini kalau tidak salah surah As-Saba. As-Saba, bentar. Ayatnya bunyinya Qul innama a'idukum biwahidah ang taqumu lillah. Kalau tidak salah surah As-Saba ini, Bu. Ayatnya bentar ya, saya cari. As-Saba. Ayat surah As-Saba ayat 48. As-Saba ayat 48. Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Gitu. Ya. Berikutnya ada lagi. Ibu Aam. NII itu bagaimana, Ustadz? MII itu negara Indonesia, Islam Indonesia ya. Ya, kalau tidak salah itu yang mau mendirikan negara Islam gitu ya. Iya. Iya, saya suka belum dibilang N11, Pak. Itu suka dibilang juga N11. N11. Nah, kita kan sudah berdiri agama yang disepakati negara Republik Indonesia. Nah, ini kalau kita sudah bersepakat seperti itu, tidak bisa kemudian kita semena-mena membuat negara di dalam negara. Nah, ini bisa dikatakan malah pemberontak kalau yang seperti itu. Ya. Karena di dalam Islam pun mengakui ada kesepakatan dalam membuat negara, dalam membuat pemerintahan begitu. Ya, ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, ya, itu juga berdasarkan piagam Madinah, ada kesepakatan-kesepakatan. Ketika datang ke sana tidak semuanya muslim. Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang kafir, ya. Tidak kemudian langsung semuanya Islam, tidak. Nah, ketika kondisinya heterogen seperti itu, maka Nabi Muhammad membuat piagam Madinah bersama mereka. Nah, kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Nah, tidak serta-merta kemudian kita mentang-mentang mayoritas, kemudian semuanya harus bersyariatkan Islam, semuanya harus diterapkan qisas, diterapkan potong tangan, diterapkan, tidak bisa seperti itu. Nanti seperti Afghanistan nanti, ya, seperti kelompok Taliban yang sangat keras ya, sehingga masyarakatnya pun ketakutan ya, seperti itu. Jadi Indonesia itu luar biasa, alhamdulillah, negara yang diberkahi, negara yang insya Allah didoakan oleh para ulama sehingga menjadi aman. Ya, kalau kita melihat negara-negara Timur Tengah, itu pada hancur negaranya ya. Kenapa? Karena mereka ya diantaranya ya karena seperti itu, mereka memaksakan untuk apa? Untuk menerapkan semua dengan hukum Islam, kemudian harus dipancung, harus diapa dan lain sebagainya begitu ya. Jadi masalah negara NII menerapkan negara Islam itu baik, bagus ya, menerapkan syariat-syariat Islam. Tetapi akan lebih baik lagi kalau masyarakat Islamnya itu diislamkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi masyarakatnya difahamkan dulu tentang syariat Islam, difahamkan dulu tentang fikih sholat, tentang fikih puasa, tentang fikih nikah, tentang fikih muamalah, tentang fikih jinayat, ya, fikih tentang rajam, fikih tentang potong tangan dan lain sebagainya, difahamkan dulu gitu. Kemudian setelah sudah paham, sudah mengerti, kemudian masyarakat non-muslimnya juga mereka sudah mengerti, kalau bisa diterapkan Islam, nah silakan diterapkan Islam seperti yang ada di Aceh gitu ya. Pelan-pelan penerapannya, jangan anarkis, jangan terlalu frontal begitu. Itu bagus seperti itu. Tapi kalau dengan cara yang frontal, kita sudah banyak pengalaman di negara-negara lain ya, bahwa mereka gagal dalam membangun sebuah negara, bukannya menjadi negara yang makmur, malah menjadi negara yang bangkrut ya, negara yang konflik ya, seperti di Suriah, seperti di
Afghanistan, di negara-negara sana gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Ibu Irma, Ustaz, tadi ada 3 hal, akidah, ibadah, akhlak. Apalagi nama satu lagi Ustaz tadi. Judulnya apa ya Ustaz? Akidah, kemudian yang kedua, yang pertama adalah Islam. Ini hadis Jibril, Bu. Ini berdasarkan dari hadis Jibril. Ketika Nabi Muhammad didatangi seorang laki-laki, ternyata malaikat Jibril bertanya tentang 3 perkara. Yang pertama tentang Islam, mal Islam. Dijawab sama Nabi, al-Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Rukun Islam yang 5. Kemudian ditanya mal iman. Dijawab sama Nabi, al-iman antu'mina billah wa malaikatihi kutubi. Rukun 6, rukun iman yang 6. Kemudian yang terakhir, mal ihsan. Al ihsan anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, gitu ya. Jadi Islam, iman dan ihsan. Islam itu bentuknya ini diwujudkan dalam bentuk fikih. Makanya kita kalau belajar agama itu harus belajar fikih. Kemudian yang kedua belajar akidah atau tauhid, ya, karena itu iman. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini tasawuf atau ma'rifatullah ini. Kalau 3 ini sudah dipelajari dan sudah tahu materi-materinya, teori-teorinya, tinggal kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita belum belajar 3-tiganya ini, belajar yang lengkap ya, karena terkadang kita belajar hanya comot-comot saja gitu ya. Nah, kalau kita sudah lengkap belajar ini dan mempraktekannya, insya Allah Islam kita lengkap gitu. Karena banyak orang yang hanya belajar akidah dan fikihnya saja, yang ihsannya nggak mau belajar. Nah, nanti akhirnya menjadi orang yang kaku, orang yang keras, orang yang saklek begitu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya dari Ibu Nina, bagaimana dengan jamaah tabligh meninggalkan keluarga dengan masjid nah, jamaah tabligh itu bagus asalkan ketika mereka itu meninggalkan keluarganya, mereka tidak menelantarkan keluarganya itu dan mereka sudah diizinkan oleh keluarganya, boleh silakan. Karena mereka kan isinya apa? Isinya itu mengajak kepada kebaikan, ya, belajar, membaca kitab, membaca buku, membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian berbuat baiklah, isinya semua baik-baiklah di dalam apa namanya dakwahnya mereka itu baik. Betapa banyak orang-orang preman, orang-orang jahat itu mereka berhijrah atau mereka itu bertaubat gara-gara jamaah tabligh ini. Insaf. Iya, insaf. Ya, di daerah pedalaman itu ternyata banyak orang-orang jamaah tabligh yang berdakwah ke sana. Belum tentu kita para ustadz-ustadz yang di kota itu mau ke sana, ya. Tetapi jamaah tabligh mereka itu ikhlas rela pergi ke sana. Tetapi harus izin apa? Keluarganya dulu. Kalau keluarganya tidak mengizinkan, nah itu ya jangan kemudian nanti malah menjadi masalah baru begitu. Ya, seperti itu. Dan mereka juga para jamaah tabligh ketika datang ke masjid, ya tidak boleh kemudian merepotkan masjid tersebut, mengotori masjid tersebut atau membuat masjid tersebut menjadi apa namanya tidak baik begitu. Nah, mereka juga harus apa? Menjaga masjid tersebut, meramaikan masjid tersebut. Kemudian yang mohon maaf mungkin yang baru berhijrah ya, baru bertaubat, jangan kemudian disuruh untuk menjadi ustadz gitu. Kan mereka berdakwah ya. Maka boleh-boleh saja berdakwah, mengajak kepada kebaikan, tetapi sesuai dengan apa kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan kita. Jangan kemudian kita belum mencapai ilmunya kemudian kita berbicara tanpa ilmu begitu ya. Jadi jamaah tabligh itu harus ada 1 atau 2 di antara kelompoknya itu yang mereka memang yang dia atau mereka itu adalah ustadz benar-benar yang belajar agama dari awal sampai akhir gitu. Sehingga bisa membimbing yang lainnya begitu. Jangan semuanya ada 10, semuanya awam semua. Ya mereka hanya berbicara hanya berdasarkan perasaan saja, hanya berdasarkan baca-baca saja. Nah ini nggak boleh. Ini nanti banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Wallahu a'lam. Berikutnya Ibu Irene, apakah yang lebih utama menghafal Al-Quran atau mempelajari nahwu dan shoroh? Yang lebih diutamakan ya, dua-duanya bagus menghafal Al-Quran, mempelajari nahwu shoroh. Tapi lebih diutamakan adalah memahami agama. Ya, kita memahami agama kita. Nah, untuk memahami agama kita itu
adalah dengan belajar bahasa Arab itu dengan benar dan baik, dengan belajar nahwu shorof itu. Itu akan mengantarkan kita kepada pemahaman yang baik dan benar. Dan menghafal Al-Quran juga bagus. Menghafal Al-Quran juga bagus. Tetapi sebenarnya menghafal Al-Quran itu sifatnya itu pelengkap. Ya, pelengkap terhadap keilmuan kita. Yang lebih diutamakan, lebih dituntut dari kita adalah memahami agama ini. Memahami agama Islam ini. Paham tentang agama Islam ini. Adapun kita hafal Al-Quran apa ini hanya sebagai pelengkap saja. Tapi sifatnya fardu kifayah ya. Hafal Al-Quran itu satu kampung harus ada satu minimal yang sudah hafal Al-Quran. Ya. Nah, kemudian mempelajari nahwu shorof juga sebenarnya fardu kifayah juga, tetapi itu saya kira lebih penting daripada untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dengan kita memahami nahwu shorof, memahami bahasa Arab, kita akan lebih banyak mendapatkan manfaat untuk bisa paham Al-Quran, bisa paham hadis, dan bisa paham syariat Islam dari kitab-kitab para ulama, kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, kitab akhlak, dan lain sebagainya. Ya. Apakah ada dalilnya untuk menghafal Al-Quran? Iya, dalil banyak, dalil-dalil motivasi untuk menghafal Al-Quran, tetapi itu tidak wajib begitu ya, tidak wajib. Makanya saya cenderung lebih baik untuk mempelajari agama, ya, belajar fikih, belajar tauhid, belajar nahwu shorof, bahasa Arab, ya, karena itu lebih bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Walaupun silakan untuk menghafal Al-Quran gitu ya, tapi mungkin jangan sampai gara-gara kita ingin mengejar hafalan Al-Quran 30 juz atau juz 30, lalu kita meninggalkan kewajiban kita memahami agama. Gitu. Memahami Al-Quran itu sendiri, memahami hadis itu sendiri, padahal itu yang lebih dituntut gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya setuju dengan Ustadz. Ya. Karena kalau kita memahami nahwu shorof itu kita juga akan bisa menguasai hadis-hadis ya Ustaz. Iya betul, paham hadis, paham Al-Quran, paham kitab ulama begitu. Jadi lebih mantap beragama itu lebih mantap begitu. Ya, betul. Ya. Jadi tidak semua orang yang hafal Al-Quran paham artinya. Tidak semua yang hafal Al-Quran dia juga ustadz begitu ya. Hafal Al-Quran bisa jadi dia nggak paham apa yang dia baca gitu. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Kan saya mendengarkannya apa betul apa ada hadisnya gimana ya? Soalnya gini katanya kalau sebelum tidur itu harus membaca ayat Al-Quran sebanyak 100 kali, itu apa ada di hadis apa di gimana Pak? Sebelum tidur katanya. Sebelum tidur ya. Kalau setahu saya itu malam, ketika malam, barang siapa yang baca Al-Quran ketika malam mau tidur katanya. Iya. Maka tidak dicatat sebagai minal ghafilin, ya, tidak dicatat sebagai orang yang lalai, ya, gitu, ya, ketika malam gitu, boleh ketika sebelum tidur boleh, setelah tidur boleh juga, yang penting masih malam, sebelum subuh. Kalau kita ingin tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Gitu. Oh gitu. Ya, makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah berada di ujung acara kita ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu semuanya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'rifatullah yang semakin mendalam kepada Allah, yang bisa mengantarkan kepada kita untuk semakin kokoh, semakin yakin, kuat ya, berkualitas dalam beragama dan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Mohon izin ya, Lev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.